tercurahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dengan kata lain minal zulumati ilan nur. Dan mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita dapat mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirah rahimana wa iyyakumullah. Masyarakat modern saat ini hampir tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, pengaruh media semakin beragam dan berkembang. Media sosial telah banyak merubah dunia, memutarbalikkan banyak pemikiran dan teori yang dimiliki. Tingkatan dan level provokasi menebur dalam suatu wadah yang disebut dengan jejaring sosial atau media sosial. Pada media sosial terdapat berbagai macam konten negatif yang arahnya untuk menyerang suatu kelompok tertentu, seperti pernyataan yang mengandung nilai provokasi, berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, isu ras, agama, dan antar golongan atau syara. Terkhusus lagi hadirin, pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi momentum emas bagi sekelompok oknum yang menyebarkan berita hoax dan semacamnya. Oleh karena itu hadirin, inilah yang menggugah kami untuk menyampaikan sebuah syarhil yang berjudul Etika dalam Bersosial Media. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Hal ini terbukti dalam diaturnya etika tersebut dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran menjabarkan hal ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 9.
kedudukan. Pertama, tabayun atau cek dan reject. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 49 dijelaskan bagaimana etika untuk menyikapi suatu berita yang kita terima sebagai berikut. Profesor Pusat Quraisyah menerangkan bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan terkait ayat tersebut. Pertama, tabayun terhadap pembawa berita, apakah orang fasik atau orang yang aktivitasnya diwarnai dengan pelanggaran agama. Kedua, terkait dengan isi berita, perlu adanya penyelidikan kebenaran sebuah berita. Kedua hal ini merupakan komponen yang sangat penting. Islam tidak membenarkan adanya sel berita tanpa dilakukan penyelidikan kevalidan secara mendalam. Kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Islam mengajarkan opini yang jujur dan didasarkan pada bukti dan fakta serta diungkapkan dengan tulus. Tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya di media sosial. Istilah ini disebut qaulzur yang berarti perkataan buruk atau kesaksian palsu. 3. Haram menebar fitnah, kebencian dan lainnya. Dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan juga mengenai hukum dan pedoman bermuamalah dalam melalui media sosial. Hal ini terkait dengan perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial yang berdampak positif. Isi dari fatwa tersebut sebagai berikut: melakukan ghibah, fitnah, namimah atau adu domba dan menyebarkan permusuhan, melakukan bulian, ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, ras atau antar golongan, menyebarkan hoax serta berita bohong meskipun dengan tujuan yang baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. 4. Media sosial digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar yang menjamin kebebasan berekspresi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk membela yang baik dan yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Waltakum
dan benda